Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya pikir semua kita dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, sehingga tiba saatnya kita kembali untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, berkenaan dengan perayaan di mana Yesus kembali ke surga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahkan dikatakan bahwa Dia juga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita patut memuji dan membesarkan nama Tuhan atas kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, dan kita akan nyanyikan kor yang mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom, puji Tuhan. Halo. Pagi ini kita patut bersuka cita karena Tuhan kita bukan saja bangkit untuk menebus kita, bukan saja hidup sebagai Tuhan yang luar biasa, tetapi Dia juga naik ke surga. Dari sana Dia datang dan Dia akan kembali ke surga. Itulah Yesus. Amin. Kita tundukkan kepala kita sesaat. Kita berdoa berfirman Tuhan, Tuhan Yesus, kami siapkan hati, pikiran, bahkan hidup kami. Walaupun kami tidak berkumpul di gereja, namun kami masing-masing ada di rumah kami. Kami percaya lawatan Roh Kudus pagi ini hadir Amin. di dalam setiap keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya mau bacakan dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6, 7 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan kepada kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, teks kita atau pembacaan kita pada hari ini. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyadarkan kita tentang hal-hal yang penting, hal-hal berikut ini. Saudara-saudara, yang pertama, sudahkah kita melaksanakan amanat agung? Ada hubungannya dengan kenaikan. Karena Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya. Jadi pertanyaannya di poin yang pertama, sudahkah kita melaksanakan amanat agung? Ini adalah PR, ini adalah tugas yang diberikan Tuhan. Serah terima antara Tuhan dengan umatnya. Ya. Ini adalah tugas surgawi yang ditinggalkan Yesus untuk diteruskan oleh saya dan saudara, ya, oleh kita semua, ya. Sebab Yesus segera kembali. Jadi poin yang pertama kita harus pahami bahwa sudahkah kita melaksanakan amanat agungnya? Masing-masing kita punya jawaban. Hal yang kedua, apakah Roh Kudus tetap hadir dalam hidup kita untuk menolong kita melakukan amanat agung? Hal yang kedua, masihkah, adakah Roh Kudus di dalam hidup kita hari ini? Karena Roh Kudus diutus oleh Yesus untuk menolong kehidupan kita melaksanakan amanat agung. Kalau kita melihat di Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Amen. Dia akan menjadikan kita saksi, baik lewat sikap, kata, dan perbuatan kita. Jadi poin yang kedua tadi, apakah Roh Kudus tetap hadir dalam hidup kita? Saudara punya jawaban sendiri. Apakah hari ini saudara hidup oleh karena pimpinan Roh Kudus atau menurut mau saudara sendiri? Hal yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita, ya, bahwa kita mempunyai imam besar agung. Yesus naik ke surga, dia menjadi imam besar agung kita, ya. Dia selalu berdoa untuk kita. Doanya bukan untuk kita menjadi sehat. Doanya bukan untuk kita menjadi kaya. Doanya bukan untuk kita menjadi populer. Doanya supaya kita mampu melakukan amanat agungnya. Itulah doa Yesus sebenarnya. Kadang-kadang kita hanya berpikir tentang hal-hal yang sementara, tetapi sebenarnya doa Yesus supaya perintahnya, amanatnya mampu dilaksanakan oleh kita dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara bahwa Yesus menjadi imam besar maha agung, dia adalah pendoa yang mendoakan kita kepada Bapa Ilahi. Yesus sedang berdoa supaya saya dan saudara dapat melakukan apa yang disebut amanat agung. Itulah doa Yesus. Sedangkan yang lain, itu sebenarnya firman Tuhan bilang akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, makan, minum, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi poin yang ketiga mengingatkan kita bahwa kita menjadi imam besar, yaitu Yesus Kristus yang mendoakan kita agar kita mampu melakukan amanat agung Yesus Kristus. Hal yang keempat,
Ini hal penting juga bagi kita, bahwa Yesus juga mengatakan bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Poin 4 saya mau katakan begini. Telah tersedia rumah di surga bagi pelaksana amanat agung. Jadi saudara, rumah di surga disediakan bagi saudara dan saya, bagi kita, yang adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Yesus, amanat agungnya di bumi ini. Ini penting bagi kita. Jadi tidak ada hal yang lain. Saya pikir bahwa rumah di surga atau surga disediakan untuk pelaksana amanat agung. Karena semua orang tidak terkecuali harus melakukan apa yang disebut amanat agung Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saya ulangi poin pertama. Kita harus ingat bahwa sudahkah kita melaksanakan amanat agung? Hal yang kedua, apakah Roh Kudus masih ada berdiam di dalam hidup kita supaya kita mampu melakukan amanat agung itu? Hal yang ketiga, kita mempunyai imam besar Yesus Kristus yang ada di surga hari ini. Dia naik ke surga menjadi imam besar, mendoakan saudara dan saya agar kita mampu melakukan amanat yang ditinggalkan bagi kita. Amin. Hal yang keempat, bagi saudara, Yesus katakan Dia pergi menyediakan tempat. Buat siapa? Buat pelaksana amanat agung. Orang-orang yang mau memberitakan Injil keselamatan bagi dunia ini. Hal yang kelima, ini hal yang penting. Yesus akan datang kembali. Dia katakan, Dia sudah sediakan semuanya, Dia akan kembali. Saudara-saudara, Yesus akan datang kembali. Ya, lebih tegas kita harus katakan begini. Yesus sedang datang kembali. Yesus sedang dalam perjalanan. Yesus sedang datang untuk menjemput umatnya. Seringkali kita katakan Yesus akan, tetapi hari ini kita harus katakan Yesus sedang datang, ya, untuk menjemput kita. Ya, kalau bahasa kerennya mengatakan begini, Jesus was on the way. Yesus sedang datang. Yesus sedang datang. Bukan akan datang lagi, tetapi sedang datang. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Seperti kilat, cepat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, sudahkah saudara siap untuk bertemu dengan Dia, dengan Yesus di angkasa? Ya, sekali lagi, sudahkah saudara siap untuk bertemu dengan Yesus di angkasa? Yesus datang di angkasa, firman Tuhan bilang kita terangkat. Sudahkah kita siap untuk ini? Oke, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan sekarang sementara Yesus sedang datang? Yang pertama, kita harus hidup kudus. Tidak ada pilihan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16 mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saya ulangi, 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus bersih hati, bersih pikiran, bersih kelakuan. Kudus, hidup yang disucikan oleh darah Yesus. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu pelita kehidupan kita harus tetap menyala. Pelita kehidupan kita harus tetap menyala, saudara. Ingat perumpamaan 10 anak darah. Nah, itulah yang kita lihat. 10 anak darah. 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 10 anak dar
Untuk menyala harus tetap ada minyak, yaitu Roh Kudus tetap berdiam di dalam kehidupan kita. Dia bagaikan minyak yang memberikan cahaya lampu kehidupan kita menyala. Karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus padam cahaya kehidupan Kristianan kita. Matius pasal yang ke-15, saudara dapat melihat itu. Dan ini hal penting bagi kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kita tahu di Matius pasal yang ke-15 itu berbicara tentang terang. Tuhan Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. Saudara-saudara, biarlah terang kehidupan saudara tetap menyala. Amen. Perlu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga untuk ini, atau bagian yang terakhir, peliharalah iman kita. Peliharalah iman keyakinan kita kepada Tuhan. Karena di Lukas pasal 18 ayat 8 mengatakan, Lukas 18 ayat 8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya ulangi. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, itu penting. Hal yang kedua, baca Alkitab. Untuk memelihara iman kita, hiduplah dekat dengan Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah sumber untuk menghidupkan iman percaya kita. Kami berdua akan nyanyikan sebuah lagu sebagai penutup dari khotbah ini. Lagu yang sudah lama, tapi dari Kidung Kesukaan. Kalau saudara melihat nomor 125, kami hanya memilih ayat 1 dan ayat 4. Sudahkah Yesus
di hadapan Allah. Bapa di surga, firman Tuhan telah diseberangkan. Kami percaya Tuhan Yesus sedang datang. Kami berdoa dan hamba mau berdoa untuk semua jemaat Gereja Kemurnian dan semua orang percaya agar kami siap sedia, karena kami percaya tidak lama lagi Yesus akan datang. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun masih ada waktu, jadikan kami pelaksana amanat. Amin. Karena sudah tidak ada waktu untuk kami lagi. Kami melihat dunia dengan segala tandanya. Kami percaya Yesus segera datang. Kami berdoa, biarlah kami semua siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Siap sedia menjemput atau dijemput oleh Tuhan ke angkasa. Itu sebabnya kami berdoa, sucikan hati pikiran kami, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, agar kami layak menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih. Apabila kami mulai menyimpang dari jalan Tuhan, mari Bapa, peganglah tangan kehidupan kami, bawa kami kembali ke jalan-jalan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terpujilah Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kami hari ini, seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali membawa kami semua pulang ke surga yang mulia. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.